Hai guys, jadi di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan berbisnis. Yang pertama, kerjasama dalam kegiatan bisnis merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan usaha tertentu. Dalam dunia bisnis, kerjasama tidak bisa dihindari karena setiap pelaku usaha memiliki keterbatasan, baik dari segi modal, sumber daya manusia, teknologi, maupun jaringan pasar. Melalui kerjasama, para pelaku usaha dapat saling melengkapi kekurangan satu sama lain sehingga bisnis dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan kerjasama dalam bisnis. Tujuan utamanya dilakukan kerjasama bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan bersama. Selain itu, kerjasama juga bertujuan untuk mengurangi risiko usaha, karena beban dalam tanggung jawab tidak ditanggung oleh satu pihak saja. Kerjasama memungkinkan pelaku usaha memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Selanjutnya ada kerjasama berdasarkan perjanjian. Kerjasama bisnis dapat dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian tertulis biasanya berbentuk kontrak resmi yang memuat hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak secara jelas. Bentuk kerjasama ini lebih aman karena memiliki kekuatan hukum. Sementara itu, kerjasama tidak tertulis biasanya didasarkan pada kepercayaan, namun memiliki risiko konflik jika terjadi perbedaan pendapat di kemudian hari. Selanjutnya ada kerjasama bagi hasil. Kerjasama bagi hasil ini merupakan bentuk kerjasama di mana keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Dalam kerjasama ini, setiap pihak biasanya memberikan kontribusi yang berbeda, seperti modal, tenaga, atau keahlian. Keuntungannya dan risiko usaha ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sejak awal. Selanjutnya ada kerjasama joint venture. Joint venture adalah bentuk kerjasama antara dua perusahaan atau lebih yang sepakat untuk mendirikan usaha baru. Kerjasama ini umumnya dilakukan untuk proyek berskala besar yang membutuhkan modal, teknologi, dan manajemen yang kuat. Dalam joint venture, para pihak menggabungkan sumber daya yang dimiliki dan bersama-sama mengelola usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan jangka panjang. Selanjutnya ada kerjasama waralaba atau franchise. Waralaba atau franchise merupakan kerjasama bisnis di mana satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek, sistem, dan konsep usaha yang telah terbukti berhasil. Pihak menerima waralaba menjalankan usaha sesuai dengan standar yang telah disepakati ditetapkan oleh pemberi waralaba. Bentuk kerjasama ini banyak dipilih karena resikonya relatif lebih kecil dibandingkan memulai usaha dari nol. Selanjutnya ada kerjasama keagenan dan distributor. Kerjasama keagenan distributor dilakukan untuk memperluas jangkauan pemasaran produk. Dalam kerjasama keagenan, agen tidak bertindak sebagai perantara yang menjual produk atas nama perusahaan. Sementara itu, distributor membeli produk dari produsen untuk kemudian dijual kembali. Kedua bentuk kerjasama ini sangat membantu perusahaan dalam menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus membuka cabang sendiri. Selanjutnya ada kerjasama subkontrak. Subkontrak adalah bentuk kerjasama di mana sebagian pekerjaan diserahkan kepada pihak lain yang memiliki keahlian khusus. Kerjasama ini sering ditemukan di dalam proyek besar seperti konstruksi atau manufaktur.
Dengan sistem subkontrak, perusahaan dapat lebih fokus pada pekerjaan utama, sementara pekerjaan tertentu ditangani oleh pihak yang lebih ahli di bidangnya. Selanjutnya ada kerjasama strategis. Kerjasama strategis merupakan bentuk kerjasama antara dua perusahaan atau lebih tanpa membentuk perusahaan baru. Kerjasama ini biasanya dilakukan untuk tujuan tertentu, seperti pengembangan teknologi, riset bersama, atau pemasaran. Kerjasama strategis bersifat fleksibel dan biasanya memiliki jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak. Selanjutnya ada slide terakhir, pentingnya kerjasama bisnis dan kesimpulan. Kerjasama bisnis memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan berkelanjutan usaha. Dengan kerjasama, pelaku usaha dapat mengoptimalkan sumber daya, mengurangi risiko, serta meningkatkan daya asing. Kesimpulannya, bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis merupakan strategi yang sangat penting untuk menghadapi persaingan dan dinamika dunia usaha yang terus berkembang. Itu saja penjelasan dari saya tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.